Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Daulah Mughal di India. Yang pertama, sejarah lahirnya Daulah Mughal. Sejarah singkat. Daulah Mughal dirintis oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 1526 sampai 1530 Masehi. Kepemimpinan Zabur sudah diwariskan oleh ayahnya pada saat Babur masih berusia 11 tahun. Ia punya ambisi kuat untuk menguasai Samarkand, yaitu kota terpenting di Asia Tengah pada saat itu. Dalam usaha pertamanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat amunisi tambahan dari Daulah Syafawi, akhirnya Samarkand bisa dikuasai pada tahun 1494 Masehi. Setelah Samarkand, target berikutnya adalah Kabul, ibu kota Afghanistan. Dan setelah Kabul berhasil ditaklukkan, Babur melanjutkan ekspansinya ke India. India dalam keadaan krisis di bawah kepemimpinan Ibrahim Lodi. Kondisi dalam negeri diliputi kekacauan. Imam Ibrahim Lodi yang bernama Alam Khan bersama Daulat Khan atau Gubernur Lahore meminta utusan ke Kabul dan meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan Ibrahim Lodi di Delhi. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Babur. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Setelah Punjab dikuasai, Babur beserta pasukannya bergerak ke Delhi. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan dan meninggal dunia beserta ribuan tentaranya. Dalam pertempuran dahsyat di Panipat pada tanggal 21 April 1526 Masehi itu, Babur tampil sebagai pemenang dan kemudian menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian berdirilah Daulah Mughal di India. Yang kedua, strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Mughal berjaya menguasai wilayah mayoritas berpenduduk Hindu, walaupun umat Islam adalah penduduk minoritas. Dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 abad, Daulah Mughal dipimpin oleh beberapa sultan, di antaranya yaitu pertama, Zahiruddin Muhammad Babur, yang kedua, Humayun, yang ketiga, Jalaluddin Muhammad Akbar, selanjutnya dipimpin oleh Nuruddin Muhammad, yang kelima, Syekh Jihan, dan yang keenam, Aurangzeb. Setelah Aurangzeb dipimpin oleh Bahadur Shah, yang ke-8 Jahindar, dan yang terakhir adalah Bahadur Shah. Memasuki kepemimpinan pertama, yaitu dipimpin oleh Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Muhammad Babur memimpin pada tahun 1526 Masehi sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Muhammad Babur menjadi penguasa pertama sekaligus pendiri Daulah Mughal. Pada masa kepemimpinannya, seluruh kebijakan digunakan untuk membangun fondasi pemerintah. Pemimpin yang kedua yaitu Humayun. Ia memimpin pada tahun 1530 Masehi sampai 1556 Masehi. Humayun melanjutkan kepemimpinan ayahnya, yaitu Babur. Humayun masih banyak mendapat tantangan, di antaranya dari Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang berusaha untuk memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Daulah Mughal berhasil ditegakkan kembali di Delhi pada tahun 1555 Masehi setelah mengalahkan kekuatan Sher Khan Shah. Yang ketiga adalah Jalaluddin Muhammad Akbar 1556 sampai 1605 Masehi. Akbar adalah pemimpin Mughal paling kontroversial, menggantikan kedudukan ayahnya ketika masih dalam usia 14 tahun. Pada masanya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai daulah Islamiyah terbesar di India. Keempat, Nuruddin Muhammad Salim atau Jahangir 1605 sampai 1627 Masehi. Pada masa kepimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala 1612 Masehi, Mewar 1613 Masehi, dan Kangra 1615 Masehi. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Yang kelima, Shah Jihan 1628 sampai 1656 Masehi. Di masa kekuasaan Shah Jihan, Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya.
Ia dikenal tegas dalam menindak pembesar kerajaan yang tidak jujur. Yang keenam yaitu pada pemerintahan Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1797 Masehi. Pada masa pemerintahan Aurangzeb, ia berhasil menaklukkan sebagian besar India Selatan, membuat Mughal mencapai wilayah terluasnya. Yang ketujuh yaitu pada pemerintahan Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Pada pemerintahan sudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. Yang kedelapan, Jahandar pada tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Jahandar menjadi pemimpin yang paling singkat dalam periodisasi kepemimpinan Mughal. Pada masa pemerintahan Shah Alam, Daulah Mughal diserang pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Darani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghanistan. Yang kesembilan yaitu Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Yang ketiga, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Yang pertama, bidang politik dan administrasi. Perluasan wilayah pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Jundar, Chon, Chitor, Ratabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgar, dan konsolidasi kekuatan. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan, sedang subdistrik dipegang oleh Faujar atau komandan. Akbar menerapkan politik toleransi sulahul atau universal. Yang kedua, bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian, adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Setiap perkampungan, petani dikepalai oleh seorang penjabat lokal yang dinamakan muqaddam atau patel. Kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Yang ketiga, bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan bidang keagamaan sangatlah pesat. Pada masa itu, Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini, Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan, Akbar dituduh membuat agama baru. Perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam, seperti pada daerah Bengal. Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk terutama dari kota rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongannya Hindu yang angkuh. Yang keempat, seni budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmavat yang mengandung pesan kebijakan manusia. Gubahan Muhammad Zayazi, seorang penyair istana. Abu Fadl menulis Akbarnameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Di kota Delhi Lama atau Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mughal, terdapat menara Qutub Minar, Masjid Jami, Kuwahul Islam, makam Iltutmish, Benteng Ali Darwaza, Masjid Khirki, makam Nasruddin Humayun, Raja Mughal kedua. Di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng. Charminar. Di kota Tempur berdiri tegak Masjid Jami Atala. Yang keempat, kemunduran peradaban Islam masa Daulah Mughal. Yang pertama, terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di lingkungan istana yang mengakibatkan pemborosan dalam keuangan. Ketiga, semua generasi penerus Daulah Mughal pada periode terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam kepemimpinan. Keempat, pendekatan yang dilakukan Aurangzeb terlalu kasar terhadap toleransi umat beragama, sehingga konflik antar umat beragama sangat sulit diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Yang kelima, Ibrah. 1. Semangat ukhuwah kebangsaan dalam menjalin hubungan silaturahim sesama masyarakat muslim di seluruh dunia. 2. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. 3.
motivasi untuk selalu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang keenam, monumen penuh cinta, Taj Mahal. Taj Mahal adalah sebuah makam yang berada di Agra, India, lebih tepatnya di tepian Sungai Yamuna di kawasan Uttar Pradesh. Monumen ini didirikan atas dasar perintah dari Shah Jahan sebagai lambang cintanya kepada istrinya yang bernama Arjumat Benu Begun atau lebih dikenal dengan Mumtazul Zamani atau Mumtaz Mahal. Di mana monumen ini menjadi monumen yang tak tertandingkan di India, di mana pembangunannya membutuhkan waktu sekitar 22 tahun yang melibatkan 20.000 orang pekerja, arsitek paling ahli, seniman ahli kerajinan tangan, sejumlah ahli kaligrafi, pemahat, dan ahli batu dari seantero India, Turki, dan Persia. Dan melibatkan ribuan gajah sebagai pengangkut materialnya. Semua kebutuhan pasir didatangkan dari tambang di dekat Fatehpur Sikri, marmer putih dari Raja Jai Singh di Makarona, Rajasthan, permata jasper dari Punjab, permata joda dan kristal dari Tiongkok. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.